Salah satu yang bisa menyelamatkan manusia ketika manusia berada di padang mahsyar adalah dua perkara. Pertama syafaat, dan yang kedua rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Kelak pada hari kiamat para malaikat akan memberikan syafaat kepada manusia. Begitu juga para nabi dan juga orang-orang yang beriman. Ketika tidak ada syafaat lagi, maka mereka hanya bisa ditolong dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala atau rahmat dari Allah Jalla fi'ula. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun di sana ada umat Rasul, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang yang tidak memperoleh syafaat sama sekali. Dan ini bahaya, sebab salah satu yang bisa menyelamatkan kita, salah satunya adalah syafaat. Dan yang terakhir adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kalau Allah mau. Siapakah mereka? Orang-orang yang tidak akan mendapatkan syafaat dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama ada 6 kelompok. Mereka tidak akan dapat syafaat sama sekali. Yang pertama, dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, hancur semua amalan kalian dan kalian termasuk orang-orang yang rugi. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di mana mereka tidak akan dapat syafaat, dan Allah katakan wala tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Dan siapapun yang memberikan syafaat tidak ada manfaat diberikan kepada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang-orang yang suka mencaci, orang-orang yang suka memaki, orang-orang yang suka melaknat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakununa la'anuna syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Para pencaci dan pemaki, para pelaknat, mereka tidak akan dapat syafaat dan mereka tidak akan jadikan saksi pada hari kiamat. Padahal umat Rasul akan menjadi saksi bagi umat-umat sebelum Rasul. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak di masyarakat kita ini orang yang mudah mengeluarkan kata-kata kotor, terkadang kata-kata binatang dengan mudah dan entengnya. Padahal konsekuensi orang yang tidak bisa menjaga lisan dan suka mencaci memaki, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pastikan orang ini tidak dapat syafaat, bahkan tidak akan jadi saksi pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, para pendusta syafaat itu sendiri. Orang yang mendustakan syafaat, al-jaza min jinsil amal, maka balasannya sebagaimana perbuatannya. Ketika dia mendustakan syafaat, maka dia tidak akan dapat syafaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzdzaba bisyafa'ati falaysa lahu fiha nasibun." Siapapun yang mendustakan syafaat, maka dia tidak akan mendapatkan syafaat sedikit pun pada hari kiamat. Kemudian yang nomor 4, mereka orang-orang yang lari daripada syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang jauh dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis haud, hadis telaga. Kita tahu bahwa setiap para nabi itu punya telaga, dan telaga ini menentukan haus dan tidaknya kita di padang mahsyar. Bagaimanapun ketika Anda berada di padang mahsyar, maka matahari didekatkan 1 mil di atas kepala. Anda bisa rasakan bagaimana panasnya dan bagaimana hausnya. Tetapi orang yang meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yadhma abadah, maka dia tidak pernah haus selamanya. Ketika ada sekelompok orang mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba diusir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka dan mengatakan, ummati ummati. Dalam riwayat ashabi ashabi, mereka adalah umatku ya Rabb.
Mereka adalah umatku ya Rabb, biarkan mereka masuk, biarkan mereka minum dari telagaku. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka innahum ghayyaru wa baddalu. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Mereka sudah berubah. Mereka sudah tidak ikut lagi ajaranmu. Mereka lari daripada syariatmu. Mereka jauh dari petunjukmu. Mereka lah orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah dan juga mengekor kepada hawa nafsu. Maka mereka tidak akan dapat syafaat pada hari kiamat, naudzubillah. Kemudian yang nomor 5 dan yang nomor 6 disebutkan dalam satu redaksi hadis. Kata Nabi SAW, sinfani min ummati lan tanalahuma syafaati yaumal qiyamah. Ada 2 kelompok, kata Nabi SAW, pada hari kiamat tidak akan disentuh syafaatku. Kata Nabi SAW, ada 2 kelompok pada hari kiamat tidak akan disentuh syafaatku sama sekali. Kemudian Nabi SAW menyebutkan yang pertama, imamun zalum, pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim. Maka para pemimpin yang zalim tidak akan dapat syafaat. Justru sebaliknya para pemimpin yang adil. Nabi SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah imamun adil, diletakkan pada urutan pertama, pemimpin yang adil. Maka sebaliknya para pemimpin yang zalim, yang mereka justru jauh daripada hukum-hukum Allah, menjauhi Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan memilih hukum-hukum manusia, sehingga mereka memutuskan tidak pernah adil. Karena siapapun yang jauh daripada syariat Allah, maka jauh daripada keadilan. Maka pemimpin yang seperti ini akan dijauhkan dari syafaat Nabi SAW. Kemudian yang terakhir nomor 6, dalam redaksi hadis yang sama, kata Nabi SAW, kullu ghalin marikin, setiap orang yang melampaui batas dalam agama sehingga dia keluar dari Islam. Seperti siapa? Seperti orang-orang Khawarij. Karena Nabi SAW mengisyaratkan bagaimana orang-orang Khawarij itu yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu anir ramiyah. Mereka melesat dari Islam seperti melesat anak panah dari busurnya. Dan Nabi SAW mengatakan, fa idza lakitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajrun. Apabila engkau mendapatkan kelompok yang seperti ini, perangi mereka, karena dalam memerangi mereka terdapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang terpapar dengan ideologi teroris. Karena kita tahu bahwa kelompok Khawarij inilah pengasas ideologi teroris. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka membunuh orang-orang Islam tetapi membiarkan para penyembah berhala. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah 6 kelompok, kata Nabi SAW, tidak akan dapat syafaat. Padahal syafaatlah penentu keselamatan. Dan syafaat itu diberikan bukan hanya oleh para malaikat, Nabi SAW, para nabi, orang-orang yang beriman, termasuk para syuhada, termasuk anak kepada orang tua, termasuk puasa, Al-Quran, dan begitu seterusnya. Tapi 6 kelompok ini sama sekali tidak akan dapat syafaat berdasarkan nas Al-Quran dan sabda Nabi SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang kepada Nabi SAW bertanya soal siapa orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi SAW pada hari kiamat. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Aba Hurairah, inna as'adan nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah. Sesungguhnya orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang meninggal dan dia berada di atas la ilaha illallah, artinya masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa manusia yang paling besar yang akan memberikan syafaat pada hari kiamat adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena para nabi ketika itu didatangi oleh umat seluruh manusia sejak Adam sampai yang terakhir mati. Mulai daripada Adam alaihi salam, kemudian beralih kepada Nuh alaihi salam, kemudian beralih kepada Ibrahim, beralih kepada Musa dan Isa. Semua mengatakan nafsi, nafsi, urus diri kalian sendiri, urus diri kalian sendiri.
Dan ketika itu Nabi SAW, ketika umat datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, Isfa' lana ila rabbika, ala tara ila ma nahnu fih. Ya Muhammad, mintalah syafaat kepada Allah. Tidakkah kau iba kali engkau melihat kami dalam kondisi seperti ini? Maka Nabi SAW mengatakan, ana laha, kan ku coba. Maka Nabi SAW pun kemudian sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala dengan sujud yang lama, sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, irfa ra'saka ya Muhammad, sal tu'ta, qul tusma, ishfa tushaffa. Allah mengatakan, ya Muhammad, angkat kepalamu, mintalah kau diberi, katakan kau didengar, mintalah syafaat, kau akan diberikan syafaat. Maka Nabi SAW pun meminta 7 syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar siapapun yang dalam hatinya ada sebiji zarah keimanan, maka berikan syafaat kepada mereka dan Allah kabulkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan masuk surga. Sahabat heran, mana ada orang yang enggan masuk surga? Maka mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan itu wahai Rasul? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba." Siapapun yang bermaksiat kepadaku, yang menyelisih sunnah-sunnahku, jauh dari petunjukku, maka mereka orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hendak meminta syafaat dan ingin mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, cintailah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cintailah dengan cara mengikuti sunnahnya. Bukankah Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan ya Muhammad kepada umatmu, kalau kalian merasa cinta dengan Allah, ikuti aku. Niscaya Allah akan berikan kecintaan kepada kalian. Bukan hanya itu saja, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar di lisan. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam perbuatan. Kemudian juga diletakkan dalam hati. Hati kita cinta kepada Rasul, diucapkan lewat salawat. Kemudian kita lakukan lewat perbuatan, berusaha untuk menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perkara-perkara yang tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله.